Halo warga kimia organik, sekarang kita sudah sampai pada catatan Chemicats yang kelima, masih tentang radikal istimewa, tapi kali ini Chemicat akan sharing catatan tentang benzyl radicals. Sekarang kita lihat dulu apa sih yang disebut hidrogen benzyl, kok dia gampang banget diculik oleh radikal. Nah, yang disebut sebagai hidrogen benzyl adalah hidrogen yang menempel pada atom C yang langsung bersebelahan dengan orbital pi pada ring benzen. Jadi kalau di dalam gambar pada yang tampak pada layar ini yang disebut hidrogen benzyl itu adalah hidrogen pada atom C yang dilingkari merah di sini. Nah, ini contohnya adalah yang di sebelah kanan jika berikatan dengan Cl. Misalnya Cl itu berasal dari radikal klor ya, maka Cl itu akan menempel pada sisi benzyl yang dilingkari merah ini. Jadi dia akan satu radikal C akan mengambil H sehingga posisi yang dilingkari merah ini menjadi radikal yang baru dan kemudian bisa mengikat radikal Cl yang satunya lagi. Nah, stabilitas radikal benzyl ini sangat tinggi gitu ya stabilitasnya. Dia kalau dalam diagram ini digambarkan kurang lebih sama dengan radikal istimewa yang barusan kita bicarakan di video sebelumnya, yaitu radikal alil, tapi sebetulnya sedikit lebih tinggi karena stabilisasi akibat resonansi yang terjadi di di cincin bensinnya ini lebih menstabilkan dibanding resonansi yang terjadi pada radikal alil. Alasannya adalah karena di dalam resonansi pada cincin bensin ini akan memunculkan lebih banyak struktur resonansi dan itu akan membuat radikalnya akan menjadi lebih stabil. Karena tentu saja dengan lebih banyak struktur resonansi maka delokalisasi elektronnya lebih bagus dan radikalnya akan lebih terstabilisasi oleh karenanya. Ini beberapa contoh reaksi yang melibatkan radikal benzyl. Misalnya ini ya, yang pertama adalah metil benzen atau toluen yang bereaksi dengan senyawa yang disebut NBS. Berarti ini nanti kalau ada cahaya maka akan terjadi homolisis di sini ya antara N dan Br. Nah, Br-nya ini dia akan mencari posisi di metil benzen yang radikalnya akan paling stabil, yaitu dengan menghilangkan satu H di sini ya. Ini adalah H benzyl. Jadi hidrogen benzilnya nanti akan diculik oleh ini ya, molekul yang sebelah sini. Ini dia akan berikatan dengan salah satu H-nya. Nah, sehingga akan meninggalkan radikal pada sisi benzyl di sini dan Br-nya itu nanti bisa masuk ke sini. Nah, ini kurang lebih 64% produknya jadi didominasi oleh produk yang merupakan benzyl bromide. Kemudian contoh yang kedua adalah produksi triklorometilbenzen. Ini yang dengan radikal Cl, posisi H hidrogen benzilnya ada di sebelah sini. Jadi kemudian hidrogen yang di sini akan bereaksi dengan salah satu Cl-nya dengan salah satu radikal Cl. Radikal Cl yang satunya akan masuk ke sini dan ini masih bisa berlanjut terus sampai semua hidrogen pada ujung ini ya, ujung benzyl hidrogennya di sini akan tersubstitusi oleh Cl.
Nah, kemudian kalau kita bandingkan dominasi produk berdasarkan stabilitas radikalnya, kalau kita bandingkan ya di sini suatu senyawa yang ada dua kemungkinan radikal. Jadi kemungkinan yang pertama adalah pada posisi di sini. Yang ini merupakan posisi radikal benzil. Kalau kita bandingkan dengan yang kedua, kemungkinannya pada radikal primer, maka energi disosiasi untuk pembentukan radikal benzil itu akan jauh lebih rendah dibandingkan energi disosiasi yang diperlukan untuk pembentukan radikal primer. Oleh karena itu, dominasi produk itu akan didominasi oleh jalur yang lebih cepat, yaitu yang ini, yang pembentukan reaksi dengan benzil radikal. Ini akan menjadi major produknya di sini. Nah, untuk reaksi-reaksi yang lain kurang lebih pembahasannya akan seperti itu. Jadi nanti warga kimia organik bisa menganalisis kemungkinan mana yang paling besar gitu ya dari berbagai kemungkinan yang ada dengan mengacu pada dua hal utama ya, sebagaimana tersirat dalam catatan-catatan Chemicat beberapa video ini, yaitu yang pertama dilihat dari energi disosiasinya, kemudian yang kedua dilihat dari kemungkinan terjadinya hiperkonjugasi. Nah, tambah satu lagi, yang ketiga adalah dilihat dari kemungkinan resonansi. Untuk senyawa alil dan senyawa untuk radikal alil dan radikal benzil, mereka ini tingkat stabilitasnya sangat tinggi karena ada resonansi itu tadi. Jadi ada tiga hal ya. Ini penting sekali. Jadi Chemicat akan ulang-ulang lagi. Yang pertama, lihat energi disosiasi homolitiknya. Yang kedua, lihat kemungkinan hiperkonjugasinya. Dan yang ketiga, lihat kemungkinan resonansinya. Kalau dia punya tiga-tiganya, itu artinya dia akan sangat stabil. Demikian tadi catatan Chemicat tentang tentang benzil radikal sebagai salah satu radikal istimewa dengan tingkat stabilitas yang tinggi. Nah, selanjutnya kita catatan Chemicat yang selanjutnya nanti adalah tentang keistimewaan radikal dalam membalik hukum yang sangat terkenal, yaitu hukum Markovnikov. Nanti kita akan lihat bagaimana keberadaan radikal ini akan menyebabkan terjadinya anti-Markovnikov atau fenomena yang berkebalikan dengan hukum Markovnikov. Sampai jumpa di video selanjutnya.